Kali ini kita masih membahas tentang fluida statis. Yang pertama ada tekanan mutlak. Fluida yang berada dalam suatu bejana juga mengalami tekanan dari udara luar. Persamaannya, PA sama dengan P0 tambah Rho kali G kali H. PA merupakan tekanan di titik A dengan satuan Newton per meter kuadrat. P0 adalah tekanan udara luar, Rho massa jenis, G percepatan gravitasi, dan H kedalaman dari permukaan. Tekanan udara luar nilainya 1 atm atau 1,013 kali 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat. Contoh soal, berapakah tekanan total pada air dalam kedalaman 3 meter jika tekanan udara luar adalah 1 atm? Pembahasannya, H sama dengan 3 meter, P0 sama dengan 1 atm atau 1,013 kali 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat. G 10 meter kuadrat, 10 meter per sekon kuadrat, Rho sama dengan 1000 kg per meter kubik. Massa jenis air itu merupakan 1000 kg per meter kubik. Penyelesaiannya, PA sama dengan P0 tambah Rho kali G kali H, di mana P0 adalah 1,013 kali 10 pangkat 5 tambah 1000 kali 10 kali 3 kali 10 kali 3. Sehingga hasil akhirnya 1,313 kali 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat. Tegangan permukaan. Tegangan permukaan saat cair merupakan kecenderungan permukaan saat cair untuk meregang, sehingga permukaannya seperti ditutupi oleh suatu lapisan elastis. Misalkan beberapa serangga kecil bisa berjalan di atas air. Nah, pada kaki serangga terlihat bahwa seperti ada sebuah lapisan. Dan itulah yang disebut dengan tegangnya gamma sama dengan F per 2L. Gamma merupakan tegangan permukaan atau Newton per meter. F gaya, L adalah panjang lapisan. Tegangan permukaan terjadi karena adanya gaya tarik-menarik antar partikel sejenis yang disebut dengan kohesi. Kohesi merupakan gaya tarik-menarik antar partikel sejenis. Sedangkan adhesi merupakan gaya tarik-menarik antar partikel yang tidak sejenis, di mana adhesi ini mengakibatkan dua zat saling melekat jika dicampurkan. Misalkan kita menuangkan air ke dalam sebuah gelas, dituangkan sampai dengan penuh. Maka pada permukaan air akan terlihat bentuknya melengkung, seperti cembung. Atau misalkan kita melihat tetesan air pada atas daun talas gitu misalkan. Nah, tetesan air tersebut akan membentuk seperti bola-bola kecil. Dan inilah yang disebut dengan kohesi. Jadi gaya tarik-menarik antar partikel airnya itu sangat kuat. Gaya tarik-menarik antar partikel air lebih kuat daripada gaya tarik-menarik antara air dan juga dengan daun. Sedangkan contoh dari adhesi, misalkan kita mencampurkan air dengan kopi, lalu kita tuangkan ke dalam gelas, maka permukaan dari campuran air dan kopi itu akan terlihat melengkung ke dalam atau cekung. Atau saat kita menulis di kertas menggunakan tinta, jadi menggunakan pulpen, jadi tinta tersebut akan melekat pada permukaan kertas. Gaya tarik-menarik antara tinta dan kertas itu sangat kuat. Air dengan kopi. Nah, jadi beberapa contoh ini, peristiwa ini merupakan contoh dari adhesi. Faktor-faktor yang mempengaruhi tegangan permukaan saat cair. Yang pertama adalah suhu. Tegangan permukaan akan menurun dengan meningkatnya suhu. Semakin panas suatu zat cair atau air tersebut, maka tegangan permukaannya akan semakin melemah. Yang kedua ada zat terlarut atau solut. Penambahan zat terlarut mengakibatkan tegangan permukaan bertambah besar. Contohnya misalkan saat kita
maka di atas permukaan air, campuran air tersebut akan terlihat seperti terdapat lapisan. Nah, lapisan inilah yang disebut dengan tegangan permukaan zat cair. Semakin banyak larutan gula yang kita campurkan ke dalam air, maka tegangan permukaannya akan semakin besar. Yang ketiga ada surfaktan atau pengotor. Zat yang mempunyai kemampuan untuk menurunkan tegangan permukaan suatu medium dan menurunkan tegangan antarmuka. Nah, contoh dari surfaktan ini adalah sabun atau deterjen. Semakin kecil atau semakin menurun tegangan permukaannya. Lalu ada kapilaritas. Kapilaritas merupakan peristiwa naiknya zat cair melalui pipa kapiler atau pipa sempit. Peristiwa meresapnya zat cair melalui celah-celah kecil. Nah, kapilaritas ini sudah biasa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, misalkan air yang meresap melalui kain atau melalui tisu. Air meresap melalui tembok. Jadi saat tembok-tembok kita basah atau tembok, airnya meresap melalui celah-celah yang ada di tembok tersebut. Lalu tinta yang meresap pada permukaan kertas. Saat kita menulis dengan pulpen, maka tinta tersebut akan meresap ke celah-celah kecil yang terdapat pada kertas. Air meresap dari akar pohon. Dan masih banyak lagi peristiwa kegiatan sehari-hari yang merupakan contoh dari kapilaritas. Kapilaritas dipengaruhi oleh adanya kohesi dan adesi antar zat cair dan pipa kapiler. Persamaan sama cos theta per rho kali G kali R, di mana H merupakan kenaikan atau penurunan. Jadi kapilaritas ini airnya bisa naik, bisa juga turun dengan satuan meter. Gamma adalah tegangan permukaan zat cair, Newton per meter. Permukaan zat cair, Newton per meter. Rho massa jenis, G percepatan gravitasi, dan R adalah jari-jari pipa. Contoh soal. Sebuah pipa kapiler yang berdiameter 0,8 mm dimasukkan secara tegak lurus dengan massa jenis 13.600 kg per meter kubik. Sudut kontak raksa dengan dinding pipa adalah 120 derajat dan percepatan gravitasinya 9,8 meter per sekon kuadrat. Jika tegangan permukaannya adalah 0,08 Newton per meter, berapa 0,08 Newton per meter, berapa penurunan raksa pada pipa kapiler tersebut? Pembahasannya, yang diketahui adalah diameter pipa 0,8 mm. Yang kita gunakan di sini adalah jari-jarinya. Sehingga kita cari dari diameter. Setengah kali 0,8 hasilnya 0,4 mm atau 4 kali 10 pangkat min 4 meter. Rho, massa jenis raksa 13.600 kg per meter kubik. Theta 120 derajat. G 9,8 meter per sekon kuadrat. Dan gamma 0,08 Newton per meter. Pembahasannya, H sama dengan 2 kali gamma cos theta per rho. H sama dengan 2 kali 0,08 kali cos 120 per 13.600 kali 9,8 kali 4 kali 10 pangkat min 4. Hasilnya min 1,5 kali 10 pangkat min 3 meter. Nah, tanda minus di sini menandakan bahwa zat cair mengalami penurunan. Sehingga penurunan permukaan raksa dalam pipa kapiler adalah 1,5 kali 10 pangkat min 3 meter. Viskositas. Viskositas dalam bahasa sehari-hari kita sebut sebagai kekentalan, yaitu gesekan yang ditimbulkan akibat gerak dari lapisan fluida. Viskositas dihasilkan oleh kohesi antara molekul-molekul dengan zat cair.
Persamaannya F sama dengan eta kali A kali V per L. F itu gaya, satuannya Newton. Eta merupakan koefisien viskositas dengan satuan kilogram per meter sekon atau PA kali S. A meter kuadrat, V kelajuan meter per sekon, L jarak antara dua keping dengan satuan meter. Fluida yang mengalami viskositas itu disebut sebagai fluida sejati. Nah, ciri-ciri dari fluida sejati itu mengalami gesekan saat mengalir dan alirannya turbulen. Ini contoh dari aliran turbulen itu adalah air terjun. Jika sebuah benda bergerak dalam suatu fluida yang kental, persamaannya Fs sama dengan 6 kali Pi kali R kali V. Sedangkan jika sebuah benda dijatuhkan bebas ke dalam fluida yang kental, persamaannya V sama dengan 2 kali R kuadrat kali G per 9 kali eta kali rho B kali rho B min rho F, di mana V adalah kecepatan terminal, R jari-jari bola, G percepatan gravitasi bumi, eta merupakan koefisien viskositas, rho B adalah massa jenis benda, rho F massa jenis fluida. Atau rho F itu bisa juga massa jenis tempat fluida tersebut dijatuhkan. Contoh soal, berapa hujan yang berjari-jari 0,5 mm yang jatuh di udara? Rho udara adalah 1,29 kg per meter kubik dengan koefisien viskositas 1,8 kali 10 pangkat min 5 kg per meter sekon dan percepatan gravitasinya 9,8 meter per sekon kuadrat. Pembahasannya, diketahui R sama dengan 0,5 mm atau 5 kali 10 pangkat min 4 meter. Eta sama dengan 1,8 kali 10 pangkat min 5 kg per meter sekon. Nah, rho benda itu kita gunakan rho air. Karena di sini titik air hujan itu yang menjadi benda. Rho air adalah 1000 kg per meter kubik. 1000 kg per meter kubik. Sedangkan rho fluida yang kita gunakan di sini adalah rho udara. Tempat jatuhnya titik air hujan itu. Besarnya 1,29 kg per meter kubik dan percepatan gravitasinya 9 kuadrat. Penyelesaiannya, V sama dengan 2 kali R kuadrat kali G per 9 kali eta kali rho B min rho F. 2 kali 5 kali 10 pangkat min 4 dikuadrat 9,8 per 9 kali 1,8 kali 10 pangkat min 5 kali 1000 min 1,29. Hasil akhirnya itu 30,21 meter per sekon kuadrat. Meter per sekon. Jadi maksimum dari titik air hujan yang jatuh di udara adalah 30,21 meter per sekon. Dan untuk materi kali ini, sampai ketemu di video selanjutnya. Kali ini kita masih membahas